Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Zakiatul Aini, NIM T2018-1099. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu tentang menjaga kelestarian alam. Kenapa sih Kak kita kok harus mempelajari bab ini? Iya, agar kita tahu ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian alam. Selain itu juga agar kita bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan isi atau pesan dari ayat-ayat dan hadis tersebut. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita amati beberapa gambar berikut. Nah, pada gambar pertama, kita bisa melihat adanya penebangan pohon secara besar-besaran yang tidak diikuti dengan reboisasi. Selanjutnya, di gambar kedua terlihat seseorang sedang membuang sampah di sungai. Dan pada gambar terakhir, ada gambar pengeboman ikan di laut. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman semua setelah melihat gambar-gambar tadi? Ya, betul sekali. Seharusnya kita menjaga lingkungan sekitar kita ya. Sebab apa? Kalau kita melakukan hal-hal seperti yang kita lihat pada gambar tadi, otomatis dampaknya adalah akan menimbulkan kerusakan alam atau bahkan bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Maka yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakan perjalanan di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat itu sesungguhnya telah berbuat kerusakan. Karena apa? Karena kemaksiatan itu dapat mengurangi keberkahan dan juga kelestarian alam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa meninggalnya orang-orang yang berbuat maksiat itu dapat memberikan ketenangan bagi negara, manusia, tumbuhan, dan juga binatang. Dari ayat itu pula kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah karena ulah manusia sendiri. Dan melalui kerusakan-kerusakan itu Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa inilah akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan sudah seharusnya kita untuk kembali pada nilai-nilai agama. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Teman-teman, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa lafaz al-fasad yang dimaksud dalam ayat ini mencakup semua jenis kerusakan, baik yang bersifat maknawi maupun bersifat materi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti merusak tuntunan agama dengan kesyirikan, kemudian merusak akal sehat dengan minuman beralkohol dan juga narkoba, kemudian mengeksploitasi tambang dan sumber daya alam secara berlebihan, dan masih banyak contoh yang lain lagi. Tidak hanya itu, dari ayat tersebut kita juga bisa mengambil pesan bahwa tanah yang subur itu dapat menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat dengan izin Allah, sedangkan tanah yang gersang tidak dapat menumbuhkan tumbuhan dengan baik. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa merawat kelestarian alam. Salah satunya adalah dengan memelihara kesuburan tanah di sekitar kita. Teman-teman tahu tidak? Ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menanam pohon dan tanaman loh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyinya seperti ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian memakan darinya burung atau manusia atau binatang, maka baginya pahala sodakoh dari apa yang telah dimakan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menganjurkan kita untuk gemar menanam pohon dan bercocok tanam. Dari hadis itu pula kita menjadi tahu bahwa melestarikan alam bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari ibadah sosial. Karena apa? Karena
secara tidak langsung kita ikut berperan aktif dalam memberikan donasi atau sedekah terhadap kehidupan manusia atau makhluk hidup yang lain. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi kita kali ini adalah kita harus menjaga kelestarian alam, sebab manfaat dan mudaratnya akan kembali pada diri kita sendiri. Dan marilah kita mengamalkan perintah Allah dalam ayat-ayat dan hadis yang telah kita bahas tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.